Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenismawati, CGP Angkatan 10 dari SDN Kenangsari 2 277 Surabaya, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemaparan terkait pengertian dan tujuan pendidikan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk kepentingan hidupnya, agar dapat mencapai kebahagiaan yang mereka inginkan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam usaha mewujudkan pendidikan yang baik, terdapat 6 filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, proses menuntun. Yang dimaksud proses menuntun adalah kita sebagai guru memiliki peran dalam membimbing semua kodrat yang ada dalam diri peserta didik, guna mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman serta iptek agar dapat berkembang. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah upaya untuk membekali peserta didik meliputi bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma-norma yang berlaku. Yang keempat adalah bermain. Bermain dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang mampu membangun pengetahuan, pemahaman, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kelima, pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan hendaknya mengacu pada peserta didik, bukan pada guru. Yang keenam adalah analogi petani. Dalam analogi ini, peserta didik diibaratkan sebagai benih dan guru sebagai petani. Jika benih kita rawat dan kita beri pupuk, maka benih tersebut menjadi tanaman yang unggul. Begitupun sebaliknya. Dan jika kita aplikasikan pada kehidupan nyata, apabila kita membimbing serta mengarahkan murid dengan baik dan benar, maka mereka dapat menjadi murid yang kompeten. Oleh sebab itu, sebagai upaya pencapaian pendidikan yang baik, maka yang harus dilakukan oleh guru yaitu: yang pertama, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, lakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, memahami karakter setiap peserta didik. Dan yang keempat, memahami tujuan dari pengajaran. Bapak Ibu semua, tentu 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak asing bagi kita. Apa saja semboyan tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yaitu seorang guru harus memberikan contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu ing madya mangunkarso, yaitu guru harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan peserta didik untuk terus belajar dan berinovasi. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Dari penjelasan semboyan tersebut, guru diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara berikut ini. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang merdeka pada peserta didik. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, harus melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SDN Kenangsari 2 277 Surabaya. Adanya penanaman pembiasaan karakter. Pembiasaan tersebut meliputi upacara, senam bersama, ngeremo bareng, Jumat bersih, sabar atau sarapan bersama dengan diiringi penampilan dari setiap kelas, istighosah, dan sholat berjamaah.
Program-program tersebut dilaksanakan agar peserta didik dapat memiliki rasa religius, memupuk kebiasaan cinta alam dan lingkungan, menanamkan kebersamaan, serta agar mereka dapat merasakan senang dan nyaman saat berada di sekolah. Selain penanaan pembiasaan karakter, terdapat juga program ekstrakurikuler. Bermacam-macam ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya. Program ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengoptimalkan minat dan bakat para peserta didik. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah saya yaitu yang pertama, pramuka, yang kedua, baca Al-Quran, yang ketiga, samro, dan yang keempat, taekwondo, yang kelima, seni musik, dan yang terakhir yaitu seni tari. Selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, tentu terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah adanya beberapa peserta didik yang kurang fokus selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, karakter peserta didik yang beragam. Dan yang ketiga, tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Adapun solusi yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, memahami dan menggali lebih lanjut setiap karakter peserta didik melalui berbagai pendekatan. Dan yang ketiga yaitu melakukan penilaian awal sebelum pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.